kami Tuhan. Kami membawa pujian kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ya Roh Kudus Engkau hadir tempat ini. Engkau penuhi setiap hati kami. Bawa jiwa kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap kebaikan. Ternyata Kau berbuat di dalam
bersyukur Tuhan baik. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik.
percayalah bahwa Tuhan penolong hidup setiap kita. Amin. Kondisi dunia saat ini tidak pernah bisa diprediksi. Hari ini mungkin saat ini kita baik-baik saja, tapi bulan depan kita tidak tahu. Jujur saat ini ketika saya mulai berpikir untuk Natal, Natal sudah tinggal 3 bulan lagi. Saya mau undang kamu untuk berpikir berkali-kali. Kado bongking orang, tiba-tiba PPKM lagi. Hidup manusia saat ini tidak pernah bisa diprediksi. Semua serba tiba-tiba. Makanya benar firman Tuhan katakan, bersiap-siaplah. Jadi kalau tiba-tiba kita siap. Mari setiap jemaat Tuhan, bagaimanapun keadaanmu saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Ketika dunia tidak bisa memberi jawaban, Dia Allah yang bisa memberi jawaban buat setiap doa kita. Tuhan hanya sejauh doa. Allah tidak pernah jauh dari hidup kita. Ketika engkau tutup mata dan engkau berdoa, di situ Tuhan ada dengan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau jawab dalam setiap doa kami. Engkau Allah yang tak pernah jauh dari kita. Kaulah jawaban
Aku yakin dan percaya bahwa saat kami berdoa, anak-anak-Mu, kekasih-Mu, Tuhan bekerja dengan ajaib. Aku percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan bahwa kematian-Mu membangkitkan kami. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau di kayu salib menebus dosa kami, sehingga kami yakin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Dan apabila kami tinggalkan dunia ini yang penuh dengan jahat dan dosa ini, kami sudah layak masuk di dalam rumah-Mu karena kuasa firman-Mu, karena kuasa yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa, dan kami yakin Tuhan bekerja di dalam hidup kami sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini dengan berkat khusus dari Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, isi hati-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu pagi hari ini mampu mengubah sikap hati kami untuk mengetahui kehendak-Mu. Dan kami serahkan ibadah pagi hari ini mulai pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Tetap sukacita? Walaupun keadaan dunia seperti ini. Tuhan katakan dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi itu katakan, bersukacitalah. Karenanya itulah bersukacita dalam Tuhan akan mampu menghadapi apapun rintangan dunia ini, kesehatan dunia ini, masalah dunia ini. Asal saudara bersukacita dalam Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini mengapa tidak dinyalakan kalau lampunya? Saya suka itu lampunya nyala, tidak nyala ini. Lampu disalib. Nah, Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bertanya, apakah masih ada orang yang hadir di tempat ini meragukan kuasa Tuhan yang sempurna? Kalau ada silakan pulang aja. Saya tanya, apakah ada orang yang hadir di tempat ini bahwa penebusan Tuhan Yesus itu untuk mengampuni dosa saudara dan saudara menjadi kekasih-kekasih? Apakah ada yang hadir di tempat ini bahwa Anda menghadap kepada Bapa yang Maha Pengasih Pemurah, doanya tidak terjawab? Silakan pulang aja. Kalau masih ragu seperti itu, silahkan pulang. Bapak dan Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mengapa Anda memahami pada waktu tema tahunan ini, di situ ada salib, diubah-ubah sekarang ini sampai nanti ada salib, di sini ada firman Tuhan, Yudas 1 ayat 20-21. Anda memahami maksud kuasa Tuhan untuk jemaat di GBI ini? Bapak dan Ibu saudara dikasih Tuhan, sekarang salib ini tadi jelas, siapa yang ragu atas penebusan dosa Tuhan di salib, silahkan pulang. Percuma Anda nanti daripada Anda cari rezeki aja di luar. Tapi kalau tidak ragu, salib ini bisa bicara enggak? Siapa yang menyatakan bahwa salib ini bisa bicara? Angkat tangan. Loh, kok ada? Katanya tidak ragu. Halo? Salib ini bisa bicara enggak? Bingung Pak Ito, ya memang bingung. Memang saya buat bingung, kalian udah bingung jadi tahu. Bapak dan Ibu, salib ini bisa bicara. Yang bicara siapa? Saudara. Kalau salibnya itu mati, tapi saudara bisa bicara. Karena saudara adalah suratan yang tertulis, firman Tuhan yang perlu dikabarkan. Dan ini bisa bicara. Bicaranya bagaimana? Ini sejak saya bertobat kepada Tuhan, ini saya anggap salib itu bisa bicara. Siapa yang bicara? Anda.
Dan kalau itu dulu asli Tuhan Yesus disalib, ya Tuhan Yesus yang bicara. Tapi sekarang salib itu harus bisa bicara dengan kebenaran Tuhan. Apa bicaranya? Sekarang Anda ditantang pagi hari ini. Ini dibuat Tuhan untuk apa? Menebus dosa saudara. Ya sekarang saya ingin tahu, kalau Tuhan bicara, pertanyaan begini, nanti saudara jawab silakan. Ini kubuat untuk kamu, anak-anakku, kekasihku. Sekarang apa yang akan kamu buat untuk aku? Kalau itu pertanyaan Anda pada pagi hari ini, apa yang Anda akan jawab? Ini kubuat untuk kamu, saudaraku, kekasihku, untuk menebus dosamu. Sekarang apa yang akan kamu perbuat untuk aku? Jawab. Bingung? Apa yang kamu perbuat untuk aku? Tuhan Yesus sekarang bicara seperti itu di tempat ini. Kamu bisa jawab enggak? Halo? Bingung? Padahal pujian, ku tetap cinta kepadamu Tuhan. Berapa kali disampaikan? Jawabannya hanya satu. Aku tetap cinta kepadamu Tuhan. Akan kuserahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terus kalau Anda sudah seperti itu, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Tuhan masih langsung jawab, oke anakku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mampu membedakan kehendakku, kehendak Allah, mana yang baik dan yang sempurna. Itulah jawabannya. Dan itulah yang harus Anda imani sampai Tuhan panggil saudara. Kalau saudara tidak, jangan mimpi saudara masuk surga, hidup yang kekal. 2 minggu yang lalu tanggal 29, kekal apa? Kasih sayang Tuhan. Judulnya Pak Yusuf sampaikan. Minggu yang lalu baru apa? Ini apa judulnya? Pada waktu perjalanan suci, masih ingat? Apa sudah lupa? Hidup yang kekal. Anda mimpi masa hidup yang kekal kalau masih ragu ini dan ragu firman Tuhan ini, jangan mimpi. Oleh sebab itu, mulai hari ini di zaman yang sulit ini, hanya sukacita di dalam Tuhan. Karya Tuhan yang dipujikan tadi, salibnya menebus, salibnya itu membangkitkan kami, salibnya itu mengubah hidup kami, dan Tuhan karyanya sempurna sekali. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam buletin ini sudah sampaikan bahwa ayat ini tidak akan lepas. Saya akan baca lagi. Mari, pendahuluannya baca sendiri nanti di rumah. Kalau Anda kepingin masuk surga, Anda harus Roma 12 ayat 1 dan 2 harus menjadi darah daging kita, remah dalam kehidupan kita. Hanya itu. Itu intinya. Kalau Anda di dalam Markus pasal 12 30-31, aku mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua apa? Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, di dalam Yudas disebutkan, silakan Yudas pasal 1. Tema ini tidak boleh dilupakan. Ini peringatan keras bagi kita kepada bagi Tuhan, dari Tuhan untuk kita. Ingat itu. Yudas 1 ayat 20. Nah, apa itu? Bapak dan Ibu saudara sekalian, akan tetapi kamu, saudara semuanya, lihat ini. Yang kekasih, jadi Anda kekasih Tuhan kalau tidak aku. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci.
Allah dalam Roh Kudus. Doa Anda akan dijawab. Ikutnya 21. Peliharalah dirimu demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Hiduplah kudus, sempurna, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, sambil menantikan rahmat Tuhan turun. Kalau saudara hidup Anda tidak kudus, tidak berkenan, tidak bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, mana mungkin. Sambil menantikan hidup kita itu harus berkenan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk apa Bapak dan Ibu? Hidup yang kekal. Terjawab sudah. Jadi kalau Anda ragu-ragu kepada Tuhan Yesus saat ini, Anda adalah orang yang rugi. Nah, tema hari ini saya beri judul perubahan budi untuk hidup abadi. Jadi kalau Anda tidak berubah dalam Anda ibadah kepada Tuhan, percuma. Dhisik ngono saiki ngono. 15 tahun yang ngono padha ae. Silakan Anda kuat. Percuma itu. Tapi kalau Anda hari ini berubah dulu yang dulu, Anda akan menjadi umat yang layak masuk dalam kerajaan. Baca dalam kitab Al-Qur'an. Dan ini ayat-ayat yang cantumkan. Saya setelah diberi mandat oleh VP pagi, siang, sore, malam, tidak lepas. Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan bicara luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan cukup waktunya ini. Kalau tidak cukup nanti silakan baca di rumah. Bapak dan Ibu, dalam Roma pasal 12 ayat 1, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara hidup di dunia ini satu harapnya persembahkan tubuhmu yang hidup ini kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah baru dikatakan ibadah yang sejati. Tuhan yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kamu menyerahkan tubuhmu kudus dan berkenan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Tuhan menasihatkan, berubahlah oleh kembangan budimu. Setelah kamu diserang genah, berubah. Disinilah tempat untuk belajar. Nanti prakteknya di luar. Di sini adalah kita mencari ilmu ibadah raya hanya 2 jam. Di luar 20 jam. Karena satu hari 24 jam. Seringkali katakan, jadilah orang Kristen 24 jam. Satu hari. Di sini hanya dari minggu. Kalau tidak datang, nanti saya baca sampaikan. Anda akan menjadi manusia yang terhubung. Kalau ibadah raya ini sampai tidak datang. Golek ini, golek itu. Senin sampai Sabtu, silahkan ibadah di luar, praktek kekudusan, kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Di luar sana, bertemu orang banyak, bertemu sesama kita. Silahkan praktek itu. Tapi untuk menambah ilmu dari Tuhan, ibadah raya ini 2 jam. Prakteknya Senin sampai Sabtu. Berapa jam? 6 kali 24 jam. Untuk praktek. Jadi ibadah di sini itu hanya sebentar. Tapi itu harus wajib. Kalau tidak, Anda akan kena masalah besar. Mungkin sebelum masuk saya beri ben ngedeni-deni ben enggak tahu ngedeni-deni ini. Ya. Kata-kata tadi, baru pagi tadi saya di Sakarya 14 ayat 19. Silakan baca. Hari raya itu wajib. Hanya 2 jam. Seminggu bisa. Malah macam-macam. Syukur kalau bisa pagi sore. Silakan. Itu tidak ada. Tapi dalam Sakarya ini lain. Baru saya terima tadi pagi supaya Anda yakin kalau ibadah hari Minggu ini tidak ogah-ogahan. Karena ada hukumannya. Yaitu Sakarya 14 ayat 19. Tidak ada di situ. Catat saja. Dikira saya bujuk ini bukan omongan Pak Tito. Sakarya. Nah, ini silakan. Mari kita baca. Itulah hukuman dosa. Anda berdosa kalau kita pagi hari ini ibadah hari raya Sabat tidak datang. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa. Segala bahasa Indonesia
yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Kan hari raya itu banyak, hari raya Sabat, hari raya Pondok Daun, hari raya Tidak Berarti, hari raya Paskah. Itu harus datang. Hari raya baru Yahudi. Nah ini kita sebutkan sekali. Hari raya Sabat, Sabat Tuhan hari ini Sabat Tuhan. Kalau Anda tidak datang untuk merayakan hari Sabat Tuhan pagi hari ini, apa ini? Ya, sekarang jelas ini saya sampaikan pagi hari saya Tuhan, apakah rasanya masih belum benar? Kalau minggu rasanya ogah-ogah seperti apa itu? Dan ternyata saya jadi takut. Sebetulnya saya sejak dulu ada pagi sore, saya upayakan datang pagi dan sore. Karena ini hari raya Sabat Tuhan. Senin sampai Sabtu sudah berikan kita untuk mencari rezeki, berhubungan dengan manusia, untuk praktek ibadah. Tapi hari Sabat Tuhan harus ini. Oke, Bapak dan Ibu, untuk membalas cinta kasihku. Ini kau buat untuk aku, Tuhan. Aku akan balas dengan cara seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita masuk di dalam Roma 12 tadi dikatakan. Kalau ayat 1 silakan. Di sini saya sebutkan ayat 2a. 2a itu silakan Roma pasal 12. Yang satu jelas ya, persembahan yang benar itu. Silakan baca di rumah nanti. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di situ saya sebutkan standar perintah atau larangan. 2 ayat. Jadi kalau kamu ingin beribadah pada Tuhan, ya perintahnya dan larangannya lakukan. Perintah larangannya apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, nah kalau tidak berubah, ya kamu tidak bisa. Tapi kalau berubah, oke, kamu bisa masuk dalam kesempurnaan kekal. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budinya harus berubah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Lu bisa bedakan. Oh, pialek dino minggu ini. Nah, silahkan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang akan kita bicarakan pagi hari ini. 2A. Di situ saya sebutkan dalam buletin standar perintah atau larangan 2A. Itu bahasa Arab Ibrani-nya, Aramik itu disebut amar. Perintah atau larangan itu disebut amar. Kalau saudara punya muslim nanti tanya, apa tuh kan? Yang disebut amar itu. Amar itu perintah. Dan lengkapnya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya itu? Perintah untuk melakukan yang nahi, yang baik, yang mudah, dan untuk meninggalkan yang mungkar. Ini perintah supaya kamu meninggalkan itu semua, jangan ikut dunia. Dunia itu mungkar semuanya. Kamu harus baik. Kalau kita tidak belajar hari Minggu, hari Sabat seperti ini, Anda masih di rumah, masih baca Alkitab, biarpun mudah dibaca Alkitab itu pakai laptop, silakan. Bapak dan Ibu sudah dikasih itu terjemahnya. Sekarang buat pertanyaan kalau begitu itu, tanya kalau sudah begitu, Tuhan, mengapa saya tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena yang larang Tuhan tanya dong sama Tuhan. Jawabannya apa? Di sini sudah saya sebutkan, nanti sudah baca di rumah, yaitu dunia ini akan lenyap, anakku. Kamu harus berubah. Mari kita akan baca 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Silakan yang pegang Anda sana segera cepat menyesuaikan karena waktunya cukup. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 10. Halo? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Berarti janjinya kalau Anda berdoa pasti digenapi. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ada yang binasa? Tidak. Silakan jangan lalai.
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 9:10. Ayat 10. Ayo coba. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi, saudara bisa di mana? Di bumi atau di langit? Bumi dan segala yang ada di atasnya. Saudara bisa di bumi? Halo? Di atasnya akan hilang lenyap. Tuhan yang jelas jawab, kalau kamu tidak berubah, kamu masih seperti di dunia ini, kamu akan lenyap. Hati-hati Bapak dan Ibu. Jadi orang Kristen jangan sembrono, tidak bisa. Sekarang ini jelaskan, kamu akan lenyap. Berikutnya apa? Kok lenyap Tuhan? Ya, karena dunia ini adalah tempat orang jahat. Loh, kok lenyap? Katanya Tuhan mengasihi. Ya. Tapi lihat, berikutnya ayat yang sambungannya itu Yohanes 2 ayat 15 itu sudah baca di rumah nanti. Ya, apa isinya? Biar Anda mau membaca. Dunia di bawah kuasa si jahat. Yohanes pasal 5 ayat 19-20. Yang Yohanes pasal 2 bacakan di rumah. Halo? Silakan. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19-20. 1 Yohanes, ya, bukan Yohanes. Pasal 5, 19-20. Oke, sudah, teman. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kesaksiannya apa? Kita suratan tertulis kesaksiannya yang baik, berkenan kepada Tuhan. Ya, mempunyai kesaksian dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya atas korban salib dan kuasa Tuhan kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Jadi Anak Allah yang disalib itu kesaksiannya Tuhan. Supaya Anda percaya, kalau tidak ini ayatnya 10. Sekarang yang ke-10. Ya, betul. Berikutnya berapa tadi? Wah, ini terlalu ini. 19, langsung aja angka 19. Coba diamati ya, yang klik. Di situ dunia di bawah kerajaan di Yohanes 1 yang 5 19 sampai 20. Nah, 19. Nanti sama juga Yohanes 5 itu pokoknya itu. Kalau Anda tidak percaya, Anda jangan harapkan. Harus percaya ini. Dan sekarang kali ini 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu, Anda harus tahu itu rencana Tuhan, mengapa Tuhan melarang itu. Bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah siapa? Kuasa si jahat. Ini yang akan dilenyapkan. Kalau Anda ikut-ikut aliran dunia yang seperti berarti Anda jahat, akan ikut dilenyapkan nanti. 20. Nah, akan tetapi kita tahu, harus tahu memang orang Kristen, tidak boleh tidak tahu firman Tuhan. Bahwa Anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Firman-Nya yang kita hari Minggu kita pelajari itu memberikan pengertian kepada kita ini. Ya, telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau Anda tetap seperti dunia ini lenyap, tapi kalau Anda belajar hari Minggu seperti ini, firman Tuhan, berdoa, praktek di luar yang benar, yang berkenan, Anda dalam meneliti hidup yang kekal. Berikutnya, oh itu Tuhan ya. Sekarang tinggal kamu pilih. Berikutnya di situ yang ketiga, karena apa? Upah dosa itu maut. Siapa yang tidak dengar ayat ini? Sejak sekolah minggu sudah diperdengarkan. Tapi seringkali, ya, mari kita baca, yaitu Roma pasal 6 ayat 23. Ayo cepat. Ya.
Sebab upah dosa ialah apa? Maut, binasa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah karunia Allah. Firman Tuhan itulah kasih karunia Allah. Kemurahan Tuhan, oleh sebab itu dalam Roma, demi kemurahan Allah. Ini kemurahannya. Sebab upah dosa adalah maut. Kalau Anda tidak paham betul ini kemurahan Allah, Anda tidak akan terima ini. Kalau tidak di dalam Kristus. Dan kasih karunia Tuhan itu coba luar biasa. Hidup yang kekal. Dan saudara berada di tempat ini, Anda bisa bekerja Senin sampai Sabtu, sehat. Dan ini kasih karunia Tuhan. Dan ini atas karya Tuhan misalnya. Apakah Anda ingin menyalahkan Tuhan yang kedua kali? Tidak. Oke. Jadi saya tidak akan jelaskan banyak panjang lebar. Mungkin penjelasan Pak Vito masalah. Tapi baca sendiri firman Tuhan dan nanti minta penjelasan Roh Kudus. Kalau masih ragu, lembok itu Tuhan, ya tanya sendirilah. Oh, saya ini juga bertanya sama Tuhan. Kok begitu Tuhan? Ini kamu tahu. Ya, juga jawab. Berikutnya, upah dosa seperti itu adalah maut. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Kalau ini kita baca. 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Yuk. Jauhkan dirimu. Nah itu, coba. Ini termasuk kehendak Allah, kita tahu enggak? Seringkali orang sembrono itu. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Inilah si dunia, perbuatan daging telah nyata. Baca sendiri nanti. Perbuatan daging yang telah nyata disampaikan oleh hambanya itu. Berapa itu? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Jadi kalau Anda berdosa menipu dan ini, silakan minta ampun, minta maaf, Tuhan akan maafkan. Tapi kalau dosa percabulan, baca ini. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Baca nanti teks itu, satu teks mulai ayat berikutnya. Saudara, pada waktu Tuhan bangkit, Anda tidak akan dibangkitkan itu untuk menerima hidup yang kekal, tapi bangkit untuk masuk dalam kerajaan setan. Baca nanti ayat-ayat berikutnya. Karena apa? Dosa ini telah membuat tubuhmu Tuhan tidak mampu membangkitkan. Tapi kalau dosa Anda bohong, Anda ini, Anda punya masalah dengan orang lain sesama, asal orang itu, nanti kita ayatnya saya tunjukkan, orang itu mengampuni, dosamu telah terhapus. Tuhan katakan seperti itu. Satu dua Bapa kami, Tuhan ampuni dosa kami. Ampuni dulu orang yang bersalah kepada kamu. Itulah tujuannya supaya kita tidak binasa. Kalau ada orang yang salah, segera diampuni. Dan Tuhan akan memberikan hidup itu. Tapi kalau saudara tetap, yang dirasa nih, ya, dosa orang itu tetap. Dan kamu yang telah dibuat oleh setan menjadi kejahatan. Oleh itu dalam Markus pasal 7 katakan ayat 21, aku begini, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Loh Tuhan, saya bisa begini, ya. Aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Ada orang yang berdosa, kamu tetap lepas. Kamu berdosa. Oleh rasa diri. Berarti dosa orang itu tetap. Tapi kalau Anda mengampuni, dosa orang telah dihapus oleh Tuhan. Nanti kita akan baca ayat-ayat itu. Dan Anda berarti telah berbuat penyelamatan. Anda orang percaya menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu dosa yang tidak di dalam tubuh. Ngapusi dan ini. Tapi kalau sudah berzina dan percabulan, itu tubuhmu adalah cemar. Baca dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi tidak cukup ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, upah dosa itu. Jadi oleh sebab jangan berbuat dosa, jangan melakukan percabulan dan yang lain-lain hubungannya dengan ini. Kalau baca ayat nanti ya, ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu bahaya. Karena dosa itu dalam tubuh saudara sendiri. Padahal kita itu tubuh Kristus. Masa tubuh Kristus Anda ikatkan dengan percabulan dan dosa? Baca nanti sebelumnya ayat-ayat itu. Berikutnya. Nah sekarang bagaimana Tuhan supaya kami mampu? Dunia seperti itu supaya saya mampu bagaimana? Tanya sama Tuhan, Tuhan jawab enggak? Jawab. Di sini kalahkan
dunia ini, dosa ini dengan apa? Mari kita akan baca. Yaitu 1 Yohanes 5 ayat 45. Nanti 1 Yohanes ini baik sekali kita akan baca di rumah. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Oke? Sudah semuanya? Sebab semua yang lain dari Allah, berarti saudara menghargai, percaya, dan hari Minggu itu belajar firman Tuhan. Anda adalah dilahirkan kembali. Ada ayat tertulis, siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, firman Allah dan juga Roh Kudus tidak layak. Dan kalau Anda belajar dari sahabat seperti ini, berarti Anda telah dilahirkan oleh firman dan roh. Sebab semua yang lain dari Allah mengalahkan dunia. Nah, kalau Anda tidak lain dari Allah, Anda mau belajar firman, tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus, tidak mau, berarti Anda tetap. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kalau saudara kita beriman kepada Tuhan dengan 100% sampai sempurna dan kudus, Anda jangan mimpi Anda bisa menang dengan kejahatan iblis ini. Satu ayat yang lain, jangan beri kesempatan pada iblis. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara yakin, kowe yen ora percaya karo aku GBI jemaat, ora iso. Kowe mesti bahwa orang Kristen wis kawan kuwi cek kalah. Bahkan dalam Wahyu pasal 2 katakan, barang siapa menang. Wahyu pasal 2 nanti atau pasal 3 baca kepada 7 jemaat ini. Di situ disebutkan barang siapa yang menang. Jadi Anda harus menang. Kalau masih kalah tidak bisa. Baca nanti Wahyu, saya tambahkan ini. Oke? Kita harus mengalahkan dunia. Oh, kalau begitu harus. Kalau kalah Anda dibaca, kalau kamu kalah berarti siapa sih menang nih? Iblis, berarti Anda dibondol iblis. Tapi kalau Anda bersama Tuhan menang atas kuasanya iblis karena percaya pada Tuhan, berarti Anda anak-anak Allah. Menang dan Anda akan terima mahkota. Wahyu pasal 3. Baca itu semuanya. Kata roh itu. Nah, berikutnya. Yang terakhir, mengapa tidak boleh seperti dunia Tuhan? Kamu harus suka mengampuni. Di sini siapa yang suka membenci? Jaga godong aku mau nuek, dan coba aku mau jauh. Wajar nggak orang bisa seperti wajar? Silahkan Anda pulang aja, percuma Anda ikut Tuhan dari ini. Kalau Anda tidak melakukan itu. Kita baca coba sekarang. Yohanes pasal 20 ayat 23. Oke, sudah? Nah, ketemu. Ayo balapan apa itu loh ya. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Siapa yang ampuni? Tuhan. Satu tetap dengan doa Bapa kami. Tuhan ampuni mereka. Kalau Anda tidak mau mengampuni, doa Anda dalam menjengking Anda akan ampuni. Ampuni dulu itu. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi orang Kristen harus suka mengampuni. Prakteknya hukum Tuhan itu mengasihi sesama lebih dari seperti diri kita sendiri. Nanti dosa diampuni dong. Apapun dosanya, Tuhan aja ajarannya, biarpun dosa merah seperti kermisi akan kubuat seperti salju. Kita ciptaannya yang percaya pada Tuhan, yang berguru pada Tuhan, pedomannya Tuhan. Kenapa ada dosa malah dilelehkan? Kowe ngerti mito? Mito ini itu berarti Anda menuduh, dan menuduh itu sama dengan iblis. Karena iblis itu sifatnya menuduh. Anda yakin firman Tuhan ini mulai hari ini nanti saudara pulang punya dosa kepada siapa saja, segera ampuni dan lupakan. Berarti dosa orang itu telah diampuni Tuhan. Anda berdoa. Nanti baca ayat-ayat sebelumnya. Yohanes pasal 5 ini luar biasa sekali. Akan terampuni. Saudara punya saudara yang telah berbuat dosa dan begini-begini, lorong hatiku, segera ampuni. Dia akan terampuni.
oleh Tuhan yang ampuni, dan dosa itulah dihapus oleh Tuhan. Kalau iblis menuduh Tuhan, kalau iblis menuduh begini, ini sudah dihapus oleh darahku, karena aku telah mengampuni. Kamu mau apa, iblis? Tak bisa. Oleh sebab itu, salib inilah kunci keselamatan kita. Yesus telah rela mati. Dalam pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Inilah kasih Tuhan dibuktikan dalam salib ini. Oke, cukup. Yang pertama, yang kedua sekarang, standar nasihat perubahan. Jadi kalau Anda tidak berubah seperti yang tadi, jangan mimpi. Nah, standarnya perubahan apa Pak Ito? Bapak dan Ibu saudara di kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-2b, di dalam Roma tadi 12 ayat 2b, di situ sebutkan, janganlah kamu menjadi serupa dunia ini, tapi berupalah oleh perubahan budimu. Bapak dan Ibu saudara dikasih Tuhan, perubahan budi itu penting. Bisa elak bisa fokus sekali dari baik. Itu bahasa aslinya agatos. Agatosune. Pernah Anda dengar orang Jawa? Niko yang pulau sajani pulau nasihati nggatosaken. Anggatosaken. Gatekne. Berarti menghormati orang itu baik. Ada orang tua ngomong begini ya, diam, biar dulu. Gatekne. Anggatosaken. Padahal di situ ada yang lainnya katakan agatosune. Anggatosaken karo ingsunne. Ya, ini satu panjang. Dan Anda diperintah dahulu oleh ingsunne Gusti Allah. Anggatosaken itu betul. Kalau kamu suruh berubah, baca ini. Halo, nah itu berikutnya sekarang. Mengapa kita harus berubah budi baik kita Tuhan? Harus berubah, kalau tidak bahaya itu. Nah, berubah oleh apa? Oleh Roh Kudus dan firman Allah. Hanya itu yang bisa. Baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Yohanes pasal yang ke-3 ayat 5. Itu yang jawab Tuhan Yesus sendiri. Ayo klik, saya sudah dapat. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus sendiri yang jawab, jangan Anda imani. Aku berkata kepadamu, orang GBI Lamas, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, jelas? Jadi Anda harus berubah. Harus lahir oleh air dan oleh roh, oleh air firman Allah. Hari Minggu Sabat ini dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan kalau nanti sudah di luar, praktek Roh Kudus yang berkarya. Ibu itu sokong buat tanpa ini. Itu saya praktekkan selama saya kerja. Dikasih uang sak ini, tombol. Tanya istri saya ini. Apa yang nomor itu kalau suka pada orang yang masuk tahanan ini? Itu sokong ini. Nah itu karya Roh Kudus. Jangan padamkan. Orang ini kok bisa? Tidak boleh. Itu nyogok namanya, nyuap. Dan Roh Kudus karyanya itu. Pada waktu Anda di luar, di sini firman Tuhan membasuh, menyucikan, melahirkan Anda. Dari Sabat ini. Telah di luar praktek Roh Kudus kan berkarya. Kalau Anda tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat itu kalau di luar. Ojo ini tuh kayak malaikat. Memang betul, di sini harus seperti malaikat karena mau dididik oleh firman Tuhan. Tapi keluar juga seperti malaikat atau anak-anak Tuhan, mau dididik oleh Roh Kudus supaya hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna. Itulah dalam Tuhan itu kuncinya saudara. Itu sudah perubahan orang-orang Yerusalem, orang-orang Romawi, Rasul Paulus itu. Kalau kamu tidak berubah seperti ini, baca nanti dalam Roma pasal 1 sampai habis. Berikutnya, harus
saudara. Sekarang Korintus 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo cepat, 2 Korintus 5 ayat 17. Coba baca, ini seringkali sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, tapi nyambung enggak? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, berarti berubah. Yang lama sudah berlalu, harus berlalu. Orang lain digone. Jangan sampai percaya, ya watak, kuwi ora iso mari Pak Ito. Kuwi semboyane wong Jawa aja lugu. Dalam Tuhan tidak ada itu watak-watak ini. Mengapa Anton Medan ini bisa bertobat? Mengapa yang lain bisa bertobat? Ya karena bukan watak Tuhan yang katakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kuncinya di dalam Kristus ini. Meyakini. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu tadi di dalam 2 Korintus ayat 17. Oke? Jelas kan? Mengapa seperti itu? Harus kita lakukan. Bapak dan Ibu sudah terus. Berikutnya, nanti pelajari di rumah tanya sama Tuhan biar jelas. Apa yang berubah, Tuhan, yang harus berubah? Pertanyaan di situ. Tapi kan harus berubah, harus menjadi ciptaan baru kalau kamu bisa masuk kerajaan Allah. Nah terus apa yang paling fondamen saya harus berubah? Baca ayat ini, saya juga tanya seperti itu, jangan jawabannya ini. Berubah seperti gambar kalibnya, tidak ada yang lain. Berubah kodar Pak Wito begini orang lain. Berubahnya yang sama seperti dia, itu pedoman yang tidak salah, kebenaran. Jangan berubah seperti tak pengen Pak Wito. Orang iso Pak Wito ya saya. Ya, tidak boleh. Manusia tidak ada sempurna. Tapi kalau berubah seperti Yesus, sebenarnya masuk surga itu tidak sulit kepada itu. Kalau kamu ingin masuk surga, berubah seperti Yesus. Pasti masuk surga. Apa bisa Pak Wito? Bisa. Saya juga latihan. Anda latihan. Latihannya di Minggu, Sabat, dan prakteknya Senin, Selasa sampai Sabtu. Silakan baru berubah. Oke, coba kita baca. Kolose pasal 3 ayat 10. Nah, itu sudah betul sana. Dan telah mengenakan manusia baru. Ini ciri-cirinya orang sudah berubah, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Setiap hari Minggu diperbarui, setiap hari diperbarui, praktek di luar, praktek kasih oleh Roh Kudus. Ayo, pernyapa. Ngingeti komito ayu, tapi oleh beboknya hati. Terus mengande-ande, si komito yang ngono, oleh lihat orang ganteng karena itu ciptaan Tuhan, kenyataan Tuhan. Tuhan kok luar biasa. Itu cantiknya luar biasa. Tuhan kami bersyukur, engkau luar biasa. Aku sungguh bangga dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan, cucu saya nanti juga akan mempunyai keturunan yang lain. Ayu, ganteng, pinter. Itu mestinya. Lihat ini. Jangan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Apa? Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar kalibnya. Tidak ada yang benar kalau tidak gambar kalibnya oleh Tuhan Yesus. Berubahnya harus seperti saya. Menurut ngomongnya seperti itu. Ubah dia Tuhan, dia seperti saya. Oke. Berikutnya. Terus kalau sudah seperti Yesus, bagaimana terus nanti saya Tuhan? Hidupmu mesti mulia. Kalau kamu seperti aku, tak jamin. Ya, Tuhan Yesus kalau mau doa malah tak jamin. Kalau kamu bisa seperti aku, mulia hidupmu di pandangan Tuhan, di pandangan manusia. Mari kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Oke, hari ini banyak ayat baca. Silakan nanti dulu baca. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Harus kalau Anda sudah seperti gambar kalibnya seperti Tuhan Yesus, hidupmu di luar sana mesti mencerminkan kemuliaan Allah. Orang malah, kita ini.
Pak Daniel ini, ojo cedak. Kali. Itu memuliakan Allah? Tidak. Tapi kalau datang, itu orang ini tuh. Pak Daniel kalau ini aku kangen. Itu baru kono beritakan berita sukacita itu namanya hidupnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak terselubung. Maksudnya orang munafik dengarku ngomong yes, tapi di kono wito ya kan orang nah aku getem aku. Itu munafik itu terselubung itu. Tuhan tidak akan pernah terselubung itu. Boleh satu seperti gambar kaliknya. Oke. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah dengan ini. Karakter kita baik, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau Anda seperti Yesus, hidup Anda semakin hari semakin dewasa dalam iman, semakin mampu mempraktekkan kasih Tuhan dengan tulus. Itulah tujuannya Tuhan supaya kita berubah. Oke, nah, berikutnya sekarang penjelasannya biar nanti ini. Nah, berikutnya Tuhan kalau seperti itu, saya di sana menyenangkan orang ini bersatinya ini hidup Anda menjadi sukacita. Sukacita itu karena kita berhubungan orang itu baik, kita baik, kita suka walaupun kita itu rugi. Itu perhatikan itu. Jadi kalau Anda berhubungan dengan orang lain tidak ada sukacita, bertanyalah pada diri sendiri. Mengapa aku lagi dapat itu terus? Gak itu nges. Ya punya keringetnya ambil lainnya. Oh berarti Anda masih terselubung. Ngomong terserah. Ayo. Ayo biar ngomong. Tidak apa-apa kita sudah ini. Aku dipakum nggak minta mau. Ya tidak ada yang ngomong. Soalnya kali ini. Ya kita ngomong gimana dewasa tidak tanggap itu. Pada yang mulai parfum ini berarti aku orang enak. Tidak masalah. Tidak usah terselubung. Oke. Nah, berikutnya sekarang. Hidup kita mesti sukacita. Walaupun kita kok ini minyak wangi jos. Wong sing wanita berdosa itu aja minyak wangi. Regane ora cukup untuk menggosok kakinya Yesus. Apakah Anda mulia? Mulia sekali. Apakah Anda sukacita? Tanya yang itu yang menggunakan minyak wangi untuk menggosok kaki Tuhan Yesus. Sukacita. Orang lain larang begini. Tapi kita sukacita. Dan itu harus ada pada saudara itu. Mari kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 5. Ya, 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes itu luar biasa sekali. Ayat 4 dan 5. Oke, sudah ketemu? Oke, terima kasih. Mereka berasal dari dunia. Ini. Oh, jangan bilang wong ning jowo. Sebab itu mereka berbicara tentang hal dunia. Kalau ada orang seperti itu, Anda mulai dulu. Omongannya wis berkutuk berada begini. Dan dunia mendengarkan kita. Jadi ada orang ngomong sampai jet isinya berkutuk. Blek, jangan alih. Itu mesti nulari itu. Nah, omongannya bagaimana? Ya omongannya kita suratan tertulis ya ngomong yang baik. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Berikutnya. Ayat 4 tadi. Biru tadi. Saya penutup ya biru. 1 Yohanes tadi sekarang Filipi. Ini kebetulan. Kelam gini apa namanya? Dan Eru. Yaitu hidup mulia Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 juga. Terus Filipi 4 ayat 4 dan 5. Filipi 4 ayat 4 5 2 Korintus. Ya, nanti kalau keliru begitu langsung keliru Pak itu. Enggak apa-apa. Enggak kacau. Daripada tadi kalau 12 dia bilang keliru menengahnya. Bukan. Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau Anda seperti tadi enggak terselubung, kita ngomong
Karena apa? Orang itu segera memperbaiki. Dalam buat tahu deh, sampai Pak Daniel ini kesaksian, jangan semua Daniel ya. Dan Pak Daniel itu pada waktu di Sarangan bersama saya beli mie asin. Pak Daniel, Pak Daniel kan asin begini. Sampai Pak Daniel katakan jangan, nggak boleh seperti itu. Langsung saya kayak, Mbak sini Mbak. Ini teman saya nggak suka asin, maaf ya. Ini kasihan. Oh iya, maaf. Itu berarti misalnya, dan itu hal yang baik, itu perubahan yang baik, itu mulia. Bukan kita saja lah, itu hal yang baik. Tapi jangan begini. Terus koncone dongo-dongo. Kowe ngerti bakul bakso Sarangan ini. Sing madhep rono jak pasar. Oh, satu menit kono. Wah, asine koyo upil. Bakso koyo upil. Lho kok malah diwara-warane ning jowo. Langsung aja pada nomor bersangkutan. Saya di mana saja kalau beli kok tidak enak langsung tak celuk. Duwe kasihan. Ya aku kasihan itu juga langsung. Nggih Pak Musa. Tapi kalau enak, nah ini etika dalam Tuhan juga begitu. Supaya Anda sukacita mulia. Kalau enak, kowe ngerti. Bakso sing gawe Pak Wito. Yuk. Sip. Kowe langsung klik WA diomongin sak Indonesia. Kira-kira wong tuku ning ngene bakso ku ora? Ya karena apa? Semuanya jadian ngomong elek langsung yang bersangkutan ngomong ya sukacita, rasa malu. Tapi lah saya nabi nganggo corong ora apa. Halo, menawi pengen bakso sip di sana. Silakan. Ojo ngomelek malah yang jogo. Halo saudara, jangan beri bakso tempatnya Pak Wito. Pak Wito mampu kasinen. Loh itu etika. Saya pernah masuk restoran begini. Loh Bu, kalau Anda sopan, saya juga sopan. Langsung, pokoknya tak celuk. Bu, itu kan semboyan Anda udah betul? Iya betul. Loh iya. Itu mestinya salah. Bagus, apa salahnya? Kalau Anda sopan, aku juga sopan. Nah karena saya tidak sopan, langsung sikilku tak tumpang nih ekso. Anda masih sopan sama saya? Anda orang Kristen? Benar, masih sopan pada saya? Ganti Bu. Bila Anda tidak sopan, saya tetap mengasihi dan sopan kepada Anda. Itu baru ajaran Tuhan Yesus. Tampar di towok. Aneh itu Pak itu. Enggak ajaran Tuhan Pak. Dan itu bisanya kalau kita belajar dari itu. Ini namanya bersukacita dalam Tuhan. Oke, ayat 4 ayat 5 lagi, ayat 5. Kita cukup kita. Oke, ayat 5. Jadi hidupnya sukacita, tidak perlu takut-takut. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi jangan malah masuk Tuhan berapa? Dan siap orang kaya mungkin ngomong-ngomong. Tapi kalau kita bersukacita dengan Tuhan, menyampaikan apa adanya, bagaimana? Ya kita tanya orang lain. Untung aku turun Pak Eka. Nah sekarang di kami sudah berubah loh. Apabila aku sopan, aku sopan. Orang Kristen nih, berubah loh itu cek. Silakan nanti berubah di kami. Tanya itu. Tempat mana aja tanya, masuk keluar masuk tempat alun-alun. Kalau Anda tidak sopan, mungkin tuku dua sore enak. Kenapa apa yang dia ngomong? Oh, dia saya mungkin keluarga atau sesuatu. Kan gitu kan? Tetap mengasihi dan tetap sopan. Orang ini ada satu membantu, betul. Itu nggak bisa kata ibu. Jadi pembeli itu raja. Jadi kalau ada orang nggak sopan seperti itu, dia merasa gini. Waduh, dia nggak tertidur, saya nggak kasih. Sudah selesai. Oh, itu tadi. Berikutnya, sukacita, kita harus sukacita. Terus berbuat kebaikan.
Galatia 6 ayat 8 dan 7. Galatia 6. Mengapa kita harus sukacita dan terus berbuat baik? Itulah perintah Tuhan. Bukti perubahan tubuh atau fisik kita atau perubahan karakter baik kita. Galatia. Itu tuh Galatia atau orang itu? Galatia pasal yang ke-6 ayat 8. Oh, betul sana. 8 sampai berapa itu 10? Apa ini? Sebab barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, jadi ngomong berdasarkan roh, memang yang di luar itu kalau kita mengasihi sesama praktek di luar itu harus roh kita dengarkan. Kalau Anda tidak mendengarkan roh, mesti Anda mendengarkan yang lain. Ia akan menuai hidup yang kekal. Dari roh itu, berarti roh menunjukkan kalau di luar oleh pengapusian ini, oh iya, maaf dah, itu namanya kalau kita di luar. Pokoknya janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya dipanggil Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tahu males tahu? Ayo, aku ngomongin begini, kasih lawan rusak. Tumang merasa merah, orang ibu, merasa mah, isban. Ya, itu namanya tidak setia dalam mengasihi Tuhan. Memang mengasihi Tuhan itu ya ada baik, ada kita harus bersyukur. Ya, hanya kita kalau saudara tidak menjadi lemah, saudara akan menuai itu. Ayat 10. Karena itu Anda harus tidak boleh sembunyi-sembunyi. Harus terus tiap hari berbuat baik. Kalau tiba saatnya akan menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan. Nah, ini kesempatan. Jadi Bapak dan Ibu prinsip saya. Kalau ada orang pergi di rumah saya akan layani dengan excellent. Karena apa? Ini jangan-jangan Tuhan telah mengutus kowe pinter khotbah saya aku teko bentuk wong mis, bentuk wong ini. Kowe piye jajan? Kok sia-sia? Oh, lempot. Bah. Lagi ada wong jalu 500 reng. Wis nggon kurang untuk kritik. Ini berarti kita berbuat baik untuk jelas orang miskin itu. Tidak boleh jemu-jemu. Karena itu selama masih ada kesempatan, ini kesempatan. Seringkali katakan 500 juta ngapi 500 saya mulai langsung ya bocah kok ganteng main besok dia jadi pilot. Dah. Bagaimana? Jadi saya semua berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita semua. Jadi kalau ada orang Kristen yang hijau masih melakukan hal ini, berarti itu Tuhan dibujuk. Wiki bilang tahun itu orang Kristen. Kau yang cip munafik, kau yang cip musuh, perlu ngapain itu? Nah, kau yang apa? Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jangan jemu-jemu. Oke? Nanti baca ayat sebelumnya dan sebelumnya. Galatia ini penting sekali. Dan yang terakhir, jangan memandang muka lain yang banyak. Dan apa yang menurutku berarti iman yang benar aku ini orang pas nih ngomongin Kristen percaya aku, malah kamu imanmu jadi memandang muka. Tidak boleh. Tidak boleh Tuhan. Ya, tidak boleh. Siapa saja harus Anda kasih sesamamu. Itu kan sesamamu kan ya. Memang miskin kan ya. Jangan mau tolak. Begitu pulang di rumah kritik ya kayak Dan Tuhan ngomong seperti itu. Kamu mau apa? Oh iya Tuhan. Nah, sekarang saya bacakan. Yakobus 2 ayat 1. Jangan memandang muka. Berikutnya ada seperti itu. Pernah baca ini? Nanti kalau belum baca. Jadi orang Kristen kok jadi memandang muka orang sugih miskin. Baca ini. Anda belum berubah. Ingat ini. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, ingat itu. Ras mungkin. Kristus ditambahin dan juga oleh Bapa. Tuhan kita yang mulia, tambah yang mulia. Rapi yang tambahkan.
jalan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Wis to mboten kok elek nyusahke dhewe ati mergo kemplo lak tekone. Beri tetap dia. Dan firman-Nya sampaikan. Saya pernah ada sampai 12 kali ke tempat saya itu mesti ada ngapusi kan enggak. Tanya istri saya ini, istri saya sampai maleh langsung, kowe maleh. Baca itu. Kalau kamu tidak jemu dan tidak kamu akan terima hasilnya. Akhirnya, udah wis mangan, bareng Pak itu. Mangan. Tidak boleh jemu. Cobain. Jangan memandang muka loh. Kalau tak bilang orang ini pintar, orang ini telah korek begitu, ternyata dulu itu orang yang wah. Itu orang ganteng, ini Pak Sabar. Itu kalau merat, orang-orang, nah akhirnya melarat. Ceritanya membuat sampai ini. Tanya istri saya, dikira saya ceramah ngomong kosong. Saya lain sampai belasan kali itu. Tapi ternyata luar biasa. Yang apa Pak Sabar, bola-bola ini gue, tak bisa ketat. Kesampaian firman Tuhan. Pulau malah perempuan. Dan yang menyatakan itu menurut saya semarah. Aku dia marah, ya tapi senang. Dan yang apa senang? Yang Pulau Wonten Solo, Pulau Kuning Gereja, yang ngajeng juga enten pendetane pakai kursi roda nggak tekan. Pulau lebih buka, nonton lawan tek-tek, maupun dulu cari tongkat. Pernah saya sampaikan ya? Geloda, malih. Pendeta langsung Pak Sabar ya. Pendeta pincang, wewo, boleh mengatakan rasa tuh. Tepannya langsung dibiayai, dijipotoknya docane rata, geloda. Ya Jan. Oh, jadi kowe analisamu kowe ning nggonku tak seneni gono-gono, mesti ini mesti wajane arep ngapusi arep ngomongin mesti tak rei gitu. Wis kuwi tur aku yo diceramai. Bayangkan. Jadi ada teko sapa ya bisa ngomong sih lah sing apik. Setelah itu baru. Jangan ditolak dulu, ngerti kan dari tolak dulu. Itulah Bapak dan Ibu memandang muka. Oke, itu yang terakhir. Wah, masih 10 menit bisa. Sekarang yang terakhir, standar karakter ilahi. Harus baik. Standarnya apa? Bapak dan Ibu, dan nanti baca di cari ya di Google mana. Orang yang mampu, tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu dalam bahasa aslinya dia krisis. Saya juga baru tahu setelah pelajaran. Apa artinya? Dan orang yang beda ini kan Allah, mana yang baik, mana yang berkenan dan sempurna. Dia krisis dan dicari sendiri. Klik. Tidak mampu membedakan mana yang jahat dan yang baik. Klik. Di situ saya muncul kaget loh. Dia krisis. Dan kayak bahasa Indonesia. Krisis itu apa Bapak dan Ibu? Failing itu apa? Ternyata orang seperti itu krisis. Krisis apa? Krisis kebenaran. Orang yang beda yang elek jelas kok malah dihukum. Itu krisis namanya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu ayat yang lebih, kita harus seperti Kristus. Karakternya seperti itu, karakter ilahi. Mari kita akan baca, yang waktunya sudah cukup. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dulu, tambahan baru di sini tadi. 2 Petrus 1-nya 4-7 nanti. 1 Tes 4 ayat 3. Nah itu. Karena ini loh, perbuatan baik itu. Karena inilah kehendak Allah pengudusamu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Percabulan itu baik atau tidak? Hati-hati. Orang yang beda nih, Anda akan kena sanksi besar. Nah, ini contoh, ini tadi baru berarti kita harus mampu membedakan kehendak Allah. Kalau itu jelas. Karena inilah kehendak Allah. Itu dikira ngomongin Pak Wito. Penjelasan Pak Wito enggak saya jelaskan, Anda baca sendiri. Pengudusanmu. Jadi Anda harus hidup kudus, menyerahkan tubuh, hidup dan kudus. Coba. Yaitu supaya menjauhi percabulan. Jadi kalau Anda menyerahkan tubuh, menjadi hidup kudus dan ini jauh lagi. Zaman sekarang sojo baru apa dibujur di mosak.
Ronosa, merasa diturut. Oke? Nah, sekarang 2 Petrus 1 ayat 4 ayat 7. Petrus pasal 4 dan pasal 1. 4 ayat 7. Saya bacakan. Nah, makasih. Dapat banget. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dengan itu Tuhan luar biasa dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dari kodrat lain. Luar biasa saya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi kalau Anda percaya iman kepada Tuhan, saya yakin yang lain dari Allah firman dan Allah mesti luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Berikutnya 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang ada di GPI, berusaha apa Tuhan? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kapan Tuhan? Yang dicari sahabat belajar firman Tuhan supaya imanmu tambah, dan kepada kebajikan pengetahuan supaya kamu punya pengetahuan pas PA teko beneti. Berikutnya lagi ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ben ora gampang kesenang teko, ben ora penguasaan, ben punya penguasaan diri. Ingat ini, kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Besok ben dadi wong Kristen sing tekun. Dan kepada ketekunan kesayangan, jadi orang Kristen dewasa yang salah. Apa kata Tuhan? Ya dan amin. Berikutnya ayat 7. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara. Kowe ben iso tresnani sesamamu, dulurmu sapa wae. Karena itu hukum Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti kondisi ini. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Anda bisa? Tidak akan bisa kalau Anda tidak percaya pada Tuhan dan belajar firman Tuhan diperbarui oleh air dan roh. Dan setiap hari Sabat datang, PA datang. Di rumah masuk baca. Dan Joko dipraktekkan. Kan hukum Tuhan ini itu. Kasih Tuhan masih sama. Nah ini begini. Saudara dulu sama bagi kabeh wong. Orang yang seperti ini loh. Perubahan seperti ini yang akan layak masuk bacaannya saya. Oke? Oh iya dan ya. Berikutnya. Kalau sudah seperti ini belajar, akhirnya kita jadi paham. Oh iya, berarti mampu membedakan itu elek, itu apik. Telah tahu ada Tuhan. Apa sekarang kita baca? Jadi mampu membedakan kehendak Allah, maksudnya dalam rumah, dalam ayat babi, akhirnya jadi paham. Oh ini kaleng, ini kaleng, ini udah. Silakan baca lagi. Yaitu Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Paham kebaikan Filipi. Apa Kolose itu enggak? Kata-kata ini ganti. Paham kebaikan Filipi 4 ayat 4. Ya, lebih 4 ayat 4. Tapi sudah kita baca dulu, kita baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan bersukacita. Jadi terus 9 ayat 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga itu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Silakan apa saja keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 6. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal segala akal akan memelihara hatimu. Kita akan memelihara damai sejahtera Allah dan pikiranmu. Jadi kita akan punya perubahan pola pikir seperti Pak Yusuf sering dikatakan. Perubahan pola pikir seperti itu. Pikiranmu dalam Kristus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang benar itu menjadi pikiran kita. Semua yang mulia. Oh itu jadi ya. Kalau seperti itu kamu rasa minta, mesti kalau buat itu aku, mungkin waktu yang syaratku. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, manis, orangnya tak benar. Di sopan aku. Semua yang sudah didengar Allah
Yohanes, Pak Daniel itu namanya ini, tak ngerti. Aku langsung ngerti Pak Daniel. Dia itu Pak sabar sih ini. Oh sini itu, biar aku tak seneni. Tapi dia bisa menikmati apa yang saya sampaikan itu memang kebenaran firman Tuhan. Semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, saudaraku. Ayat terakhir 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima hari Sabat, PA, kamu pelajari, kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar di rumah ini, maksud di rumah itu, di rumah dan apa. Dan apa yang telah kamu lihat, delok, KPLF, padaku lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Immanuel, kamu di mana saja Tuhan akan beserta kamu. Kalau Tuhan beserta kamu, siapa yang dapat melawan? Iblis, tapi ibu ojo tidak itu. Nah, kan ini Yesus ya, selama ini aku ngaku. Kita akan jadi pemenang dengan meninggalkan Tuhan. Wah ya, Mbak. Kopi susu wonten Mas. Kenapa yang itu kopi susu? Neng omah kami mau itu, aku nanti gini. Neng jopo ditambahin ini bunda. Itu berarti tidak melihat hal yang bisa membedakan yang baik. Dan jangan lupa sampai gini orang baik itu. Ya introspeksi lah. Apakah sudah benar kita hubungannya suami istri? Jadi salah-salahkan. Oke, nanti silakan. Perbuatan baik. Sekarang berikutnya yaitu 2 Korintus 4 ayat 16 ayat 16. Ini menjadi semboyan orang Kristen. Tidak boleh tidak. Siapa di sini usianya 70 ke atas? Pak Noto. Pak Warno kita Pak? 70. Ladalah. Liani jadi misal. Aku termasuk 67. Liani jadi misal. Harus bisa. Mengapa? Di sini disebutkan. Di situ jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Perikumnya. Terus ayatnya yang akan kita baca 16 apa itu? Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya pun koyo ini keadaan dunia. Itu loh kalau kamu beriman pada Tuhan dan yakin iman. Kalau blek. Anda tawar hati dulu. Berarti Anda tidak suka cita lagi. Nah, terus meskipun manusia lainnya semakin merosot loro-loronen, oke? Namun manusia batinnya kami, iman kami kepada Tuhan, apa? Diperbarui dari setan. Wah, itu seperti itulah kalau kita dengar. Oke, saya baca berikutnya. Kalau sudah seperti itu, apakah berkenan? Ya, dalam ayat ini bisa memberikan mengenai kehendak Allah yang baik dan berkenan. Dan berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 11. Oke, kita ketemu sana. Ada waktu yang sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti berdoa untuk kamu, ya Saudara. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Doa orang Kristen sebenarnya kalau supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Misalnya doakan kepada saudara kita yang kira-kira bergaji, ben ngerti, ben hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ojo malah dilok nih, berarti orang nanti doa. Dengkulmu mau apa? Malah dilok. Nasihatilah supaya ini. Baca ini nanti 9 dan 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dengan segala hal. Ingat ini, masa ada senang seperti ini. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11 terakhir. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Anda akan kuat walaupun bagaimanapun dalam kebenaran untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Wong sabar kasihane pangeran.
kasihani Gusti Allah karena Dia mesti kasih sabar. Jadi lah enek yang berdiri lapangan nanti diomongi malah mencak-mencak begini.